Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh seperti biasa, kita akan bahas mengenai hal-hal yang di-skip pada episode ke-6 dari animenya Classroom of the Elite itu sendiri untuk musim ketiganya. Dan langsung saja lah, mari kita coba bahas dalam video skip konten. Nah, jadi bagian pertama yang dilewatkan ya pada episode ke-6-nya tadi gitu kan, barusan gitu kan, itu adalah mengenai monolog dari si Hirata. Ya, mengenai masa lalunya dari si Hirata yang cukup buruk juga sih sebenarnya, dimana dia dulunya adalah anak yang penyendiri dan akhirnya mulai menjadi pusat kelas setelah melihat temannya itu dibully. Namun aku paham sih kenapa momen ini itu di skip pada adaptasi untuk episode ke-6-nya itu sendiri pada season ketiganya, dimana momen ini itu sepertinya akan digabung untuk adegan Hirata yang curhat ke Ayano Koji di beberapa episode kedepannya. Tepatnya itu setelah insiden dari pengusiran yang terjadi. Nah, yang kedua itu adalah adegan di mana Nagumo, Manabu, dan juga Ayano Koji itu bertemu. Di mana dalam konteks kali ini itu sendiri, Nagumo mengajak Manabu untuk berbicara dengan si Ayano Koji mengenai siapa sih dalang dari beredarnya kasus rumor yang ada pada episode-episode sebelumnya. Dan tentu saja di sini Ayano Koji menjawab tidak tahu. Oh ya, pada momen ini tuh juga harusnya kita bisa melihat bagaimana Horikita yang lebih kecil, aka Suzune, itu diajak join OSIS oleh si Nagumo, dan tentu saja di sini Horikita yang lebih kecil itu menolak. Bahkan di saat Ayano dan Horikita udah masuk ke kelas lagi, Horikita sempat mengatakan kalau ia cemburu dengan sikapnya si Manabu yang lebih tertarik dengan Ayano Koji daripada dirinya. Nah, ada juga adegan yang dirubah dan dicepatkan, dimana harusnya setelah Ayano Koji berjalan menuju ke sekolah bareng si Ichinose, Ayano Koji bertemu dengan Asahina, dimana Asahina ngasih tahu ke Ayano Koji kalau Ichinose mau menyelamatin anak-anak kelasnya dengan meminjam poin kepada si Nagumo. Tapi ya dengan syarat Ichinose itu harus jadi pacarnya si Nagumo. Dan Asahina mau Ayano Koji ini tuh menggagalkan hal tersebut. Tapi ya kalau di animenya, Ayano Koji malah bertemu dengan Arisu lebih awal daripada yang seharusnya, dan membicarakan mengenai pergantian bapaknya sebagai Capsek. Dan ujian suara kali ini pun sendiri dirancang oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingannya pribadi terhadap sekolah elit tersebut. Ya intinya ngincar Ayano Koji lah gitu kan. Nah, di sini Arisu minta kepada si Ayano Koji untuk genjatan senjata dulu, dan pertarungan mereka akan dilakukan saat ujian suara ini tuh telah selesai. Nah, harusnya sebelum pertemuan dengan Arisu, Ayano bertemu dengan Hiyori untuk membicarakan mengenai nasibnya dari si Ryuen. Dimana Hiyori ini tuh berpendapat kalau harusnya Ryuen itu tidak dikeluarkan karena kelas D itu butuh Ryuen untuk bisa memimpin kelas itu sendiri. Tapi ya mungkin adegan ini tuh disimpan untuk episode selanjutnya. Ya, mungkin saja gitu kan. Dan juga mengenai permintaan dari Hirata yang ingin ngobrol dengan si Ayano Koji untuk penyelesaian masalah ujian suara kali ini. Karena menurut si Hirata, Ayano adalah orang yang cocok untuk diandalkan. Tapi ya mungkin saja hal itu juga bakalan dimasukkan pada episode ke-7-nya nanti, atau sepertinya emang bakalan di skip begitu aja. So sepertinya hanya itulah hal-hal yang dilewatkan pada episode kali ini, yang mana adaptasi untuk volume ke-10 kali ini tuh sendiri sepertinya bakalan sama, mendapatkan 3 jatah episode untuk penayangannya kayak apa yang ada pada adaptasi untuk volume ke-9-nya kemarin. Nah, sebenarnya ada beberapa poin minor lagi yang terlewatkan, seperti saat Koenji dan Sudo bertengkar, di mana Sudo bilang kalau Koenji bakalan dikeluarkan karena tidak pernah menolong kelas, dan dibalas dengan Koenji dengan sebuah kesepakatan kalau ia akan menolong kelas di 2 tahun ke depan kalau mereka itu tidak memberikan suara kritikan kepada dirinya. Terus mengenai kandidat dari grup Ayano Koji untuk memberikan suara kritikan mereka, di mana ada beberapa nama yang disebutkan, yang mana pada kandidat siswa tersebut ada nama Ike, Yamauchi, dan juga Koenji. Oh ya, Sudo ada juga sih kalau nggak salah. Dan yang paling aku tunggu tapi ternyata malah dilewatkan, yaitu adalah mengenai si Ryuen yang memanggil Ayano Koji dengan sebutan kotoran ikan emas. Tapi ya sepertinya hal itu beneran dilewatkan begitu aja. So jadi mungkin itu sajalah dulu mengenai video kali ini, mengenai video skip konten kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan ya akhir kata itu aja dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.